Halo semuanya, kembali lagi bersama Ayo Kita Belajar. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang SNK Fisika SMA tahun 2024. Setetes air hujan jatuh vertikal dalam suatu kabut sehingga massanya bertambah. Titik air hujan tersebut tetap berbentuk bola di mana laju pertambahan massanya sebanding dengan kecepatan dan kuadrat jari-jarinya. Tetes air hujan mula-mula jatuh tanpa kecepatan awal dengan ukuran jari-jari yang dapat diabaikan. Anggap rapat massa air hujan selalu tetap dan percepatan gravitasi G ke bawah. Jika percepatan titik air hujan tersebut sama dengan A, maka G per A sama dengan titik-titik. Oke. Di sini massa air hujannya berubah-ubah. Jadi kita nggak boleh pakai sigma F sama dengan MA. Kita sekarang pakai sigma F sama dengan dP per dt, yaitu perubahan dari momentumnya. Sigma F eksternalnya dia ada mg ke bawah, seperti itu. Maka mg harus sama dengan d per dt dari momentum adalah mv, atau mg sama dengan, ingat aturan perkalian, m dv per dt ditambah v dm per dt. Seperti itu. Oke, M-nya dapat kita nyatakan dengan rho kali V. M adalah massa jenis dikalikan dengan volume. Maka di sini M, rho dikalikan volume dikalikan dengan G harus sama dengan rho kali volume dikalikan dV per dt adalah A ditambah V dikalikan, ingat dm per dt itu laju pertambahan massanya sebanding dengan kecepatan dan kuadrat jari-jarinya. Kita bisa misalkan K kali VR kuadrat. V kecil di sini adalah kecepatannya. Oke. Nah, sekarang kita coba cari hubungan lain nih. M sama dengan rho dikalikan V. Kalau kita turunkan atau sama dengan rho kali 4/3 pi R pangkat 3. Jika aku turunkan terhadap waktu kiri kanan, maka dapat D per dt dari M itu harus sama dengan rho kali, ini kita turunin. Pakai turunan rantai ya, kita turunkan terhadap R dulu, 4 pi R kuadrat dikalikan dr per dt. dm per dt itu ini tadi adalah laju pertambahan massanya. K VR kuadrat harus sama dengan rho 4 pi R kuadrat dr per dt. Oke, kita coret, kemudian kita dapat KV sama dengan rho 4 pi kali dr per dt. Kita lanjutkan yang ini sekarang. Rho kali V-nya 4/3 pi R pangkat 3G harus sama dengan rho kali 4/3 pi R pangkat 3A ditambah K V kuadrat R kuadrat. Oke, sekarang kita masukin K-nya dari sini. Maka rho kali 4 R kuadratnya kita coret ya, coret. Ini sisa R. 4/3 pi G harus sama dengan rho dikalikan 4/3 GR ya, pi AR ditambah K. K-nya kalau dari di sini rho kali 4 pi per V kali dr per dt. Oke, dikalikan dengan V kuadrat. Kita coret 4pi, rho-nya kita coret, V ini sama ini kita coret. Oke, sekarang kita mendapatkan 1/3 GR harus sama dengan 1/3 AR ditambah V dr per
dt. Oke. Kemudian sekarang kita harus memutar otak gimana caranya supaya ini bisa selesai bersamaannya. Gitu. Bagaimana caranya? Kita di sini bisa menggunakan prinsip turunan lagi. Jadi antara ini, suku ini, dan ini, kita turunkan terhadap waktu semuanya. Maka dapat sepertiga G dr per dt itu harus sama dengan sepertiga, karena percepatannya konstan, A dr per dt. Ditambah, ini V dr per dt pakai aturan perkalian. Kita turunin ini dulu, maka jadi A dr per dt seperti itu, ditambah dengan V d kuadrat r per dt kuadrat. Seperti itu. Dari sini kita dapat bahwa dr per dt itu harus sama dengan kv dibagi dengan 4 pi rho. Berarti d kuadrat r per dt kuadrat itu harus sama dengan Ka dibagi dengan 4 pi rho. Kita turunin terhadap waktu, hanya V-nya yang berubah. Kita masukin ke sini nih. Antara dr dt sama d kuadrat r per dt kuadrat. G per 3 dr dt-nya adalah Kv dibagi dengan 4 pi rho itu harus sama dengan sepertiga A ditambah A. 4 per 3. 4 per 3 A kali Kv dibagi dengan 4 pi rho ditambah dengan V dikalikan dengan d kuadrat r per dt kuadrat. Ka dibagi dengan 4 pi rho. Coret, coret, coret. Kv coret. Nah, di sini Kv yang ini ya, ini A. Maka didapat G per 3 sama dengan 4 per 3 tambah 1, 7 per 3A. Atau G sama dengan 7A. Maka nilai G per A sama dengan 7. Cukup panjang ya ternyata. Oke, jadi jawabannya adalah 7. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.